semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai perdagangan margin. Tapi saya tidak sendiri karena di sini akan dijelaskan oleh teman-teman kelompok saya yang lainnya. Nah, sebelum kita masuk lebih mendalam mengenai margin ini, kita akan membahas dulu mengenai apa sih itu perdagangan margin. Nah, seperti yang ada di layar ini, bahwasannya perdagangan margin pada dasarnya adalah pembelian barang dengan utang. Nah, dengan fasilitas margin, seseorang cukup membayar sebagian dari harga pembelian saham, sama seperti membeli rumah ataupun mobil dengan kredit bank. Dalam semua transaksi itu, pembeli harus menyetor sejumlah uang saham, rumah, ataupun mobil yang dibeli langsung itu akan menjadi sebuah jaminan. Nah, jadi jaminannya itu misalnya kamu mau beli rumah, nah jaminan itu jadi rumah. Nah, kalau misalnya mau beli mobil, maka jaminannya itu menjadi mobil. Nah, perdagangan margin itu sebenarnya mirip seperti kamu meminjam uang untuk membeli sesuatu dengan harapan nanti barangnya itu bisa dijual lagi dengan harga lebih tinggi. Supaya apa? Supaya kamu lebih untung. Jadi Kak, sebenarnya singkatnya itu perdagangan margin seperti apa? Nah, perdagangan margin itu singkatnya seperti kamu mau membeli sesuatu tapi kamu nggak cukup uangnya, jadi harus meminjam. Jadi meminjam uang untuk membeli sesuatu dengan harapan nanti barang yang kamu mau beli ini dengan utang ini bisa dijual lagi dengan harga yang lebih tinggi. Nah, contohnya itu seperti yang di layar ini. Nah, misalnya kamu cuma punya uang 1 juta katanya di sini, tapi ingin beli barang seharga 10 juta. Nah, di sini broker itu kayak tempat kamu minjem uang, misalnya bank atau investor lain. Nah, teman kamu ini ngasih pinjam 9 juta supaya uang kamu cukup nih 10 juta. Tapi dengan syarat kamu harus jaminin yang uang 1 juta tadi. Untuk yang kamu taruh itulah disebut margin. Jadi 1 jutanya itu disebut margin. Nah, ilustrasinya tuh ada di slide berikutnya. Nah, di slide ini. Jadi, di slide ini tuh misalnya tuh kamu pingin banget nih beli motor dengan harga 10 juta. Tetapi ternyata uang kamu hanya 1 juta. Jadi kamu pinjamlah tadi uang 9 juta supaya kamu bisa membeli motor ini dengan 10 juta. Nah, ketika kamu dikasih, maka kamu belilah motor itu. Kita lanjut. Gimana kejadian berikutnya? Nah, ternyata motor kamu yang kamu beli dengan harga 10 juta ini di kemudian hari jika kamu jual harganya menjadi 12 juta. Nah, 12 juta ini ketika kamu kembalikan lagi nanti ke tempat kamu pinjam tadi, kamu akan untung berapa? Kamu akan untung sebesar 2 juta. Atau dari 10 juta jadi 12 juta. Nah, tapi rupanya terjadi hal yang tidak kita inginkan. Misalnya harga motor yang tadi kita belinya seharga 12 juta ternyata turun harganya di tahun berikutnya menjadi 8 juta, sedangkan kamu tuh harus membayar nih sama yang kamu pinjam tadi. Nah, yang kamu akan bayar ini tadi tuh ya tetap harus kamu bayar 9 juta, nggak bisa kamu bayarnya 8 juta dengan si kereta itu, nggak bisa. Jadi kamu akan rugi. Jadi sebenarnya perdagangan margin ini bisa membuat kamu untung dan bisa membuat kamu rugi juga. Makanya itu sebelum kita harus tahu dulu resiko kedepannya bagaimana. Nah, dari perdagangan margin ini juga kita akan mengenal istilah mengenai dengan penarikan dana, short selling, dan yang lain-lainnya. Jadi untuk materi yang berikutnya itu akan disampaikan oleh teman saya. Margin call. Margin call atau MC adalah sistem peringatan jika ekuitas akun trading sudah tidak mencukupi nilai margin yang dibutuhkan untuk membuka posisi atau margin requirement. Nah, bentuk umum harga margin call satuan adalah harga margin call itu sama dengan utang per saham per rasio utang maksimal. Nah, rasio utang maksimal itu sama dengan 1 dikurang margin call. Jadi, harga margin call itu bisa dihitung dengan utang per saham per 1 dikurang margin call. Nah, untuk total utang, kita bisa mencarinya dengan harga margin call sama dengan harga saham awal dikali 1 dikurang margin awal per 1 dikurang margin call. Lalu untuk bentuk umum harga margin call beberapa satuan, kita bisa mencarinya dengan nilai portofolio margin call sama dengan utang per saham per 1 dikurang margin call. Kemudian di sini ada
Contohnya, nah seorang investor menggunakan fasilitas margin yang diterimanya dengan membeli 100.000 saham atau 200 lot. Nah, pada harga 2.000 per saham. Jika margin awalnya adalah 50% dan margin call-nya adalah 30%, hitunglah batas harga margin BMRI yang membuatnya menerima margin call. Nah, kita uraikan dulu. Harga saham awal kan 2.000, margin awalnya itu 50%. Nah, dia mendapatkan margin call-nya 30%. Nah, kita akan mencari harga margin call dengan mencarinya dengan harga saham awal dikali 1 dikurang margin awal per 1 dikurang margin call. Nah, harga saham awal kan 2.000 dikali, artinya 2.000 dikali 1 dikurang 50% per 1 dikurang 30%. Nah, kita uraikan, kita cari dulu 1 dikurang 50% itu kan sama dengan 0,5, artinya 2.000 dikali 0,5 itu sama dengan 1.000. Lalu per 1 dikurang 30% itu kan 0,7. Nah, kita ubah lagi ke dalam persen jadi 70%. Lalu kita bagikanlah si 1.000 dibagi 70% itu sama dengan 1428,57. Lalu nah, untuk pembuktian di sini kita akan menghitungnya menggunakan neraca investor setelah setoran margin call. Nah, portofolio sahamnya itu kan 200 juta. Nah, utangnya itu kan 1 juta. Nah, ekuitasnya itu adalah 100 juta. Nah, untuk neraca investor saat harga sahamnya itu 1.428,57. Nah, portofolio sahamnya kan adalah 1.427 salah gue. Nah, untuk pembuktian di sini kita dapat menghitungnya menggunakan dua cara. Yang pertama itu neraca investor setelah setoran margin call. Nah, portofolio sahamnya awalnya kan 200 juta. Nah, ia memiliki utang 100 juta. Nah, ekuitasnya itu akan jadi 100 juta. Lalu neraca investor saat harga sahamnya 1.428,57. Nah, portofolio sahamnya kan 142.857.143 perak. Nah, utangnya kan 100 juta. Nah, maka ekuitasnya itu 42.856.143. Nah, setelah itu rasio utangnya itu kita mencari menggunakan rumus rasio utang per saham per 1 dikurang margin call. Nah, ini jadinya itu adalah 100 juta per 142.857.143 perak, itu adalah sama dengan 70%. Nah, begitu juga dengan rasio ekuitas, yaitu 42.856.143 per 142.857.143 rupiah, itu sama dengan 30%. Ini saya akan membahas lagi mengenai penarikan dana. Penarikan dana dalam perdagangan margin itu berarti investor mengambil sebagian uangnya dari akun jika nilai saham yang dibelinya naik dan keuntungannya cukup besar. Nah, jadi kita bisa melakukan penarikan dana margin tadi ketika nilai sahamnya itu yang dibeli kita sebelumnya itu naik. Nah, keuntungannya itu cukup besar. Jadi, maksudnya di sini yaitu rasio marginnya lebih tinggi dari batas awal yang kamu kasih ini. Tapi, kalau posisi marginnya di tengah-tengah antara batas minimum dan batas awal tadi, akunnya itu akan jadi terbatas dan investor nggak bisa narik uang sampai kondisi keuangan stabil lagi. Nah, konsekuensi dari penarikan dana ini apa? Nah, konsekuensinya itu ada dua. Apabila saham naik dan apabila saham turun. Yang pertama, apabila saham naik dan rasio margin meningkat melampaui margin awal, investor memiliki fleksibilitas untuk menarik kelebihan ekuitas. Namun sebaliknya, jika harga sahamnya turun, maka rasio margin mendekati margin call, investor mungkin perlu menyetor uang tambahan dana atau menjual sebagian saham untuk memenuhi margin yang disyaratkan. Jadi kalau misalnya ketika harga saham sedang turun, itu kita bisa jadi akan menambah lagi. Nah, sedangkan kalau misalnya naik, kita bisa menariknya secara fleksibilitas.
Nah, sampai sini paham? Kalau misalnya sedikit paham, kita akan masuk ke contoh. Oke, kita masuk ke contoh. Di sini katanya di contoh penarikan dana. Saham senilai 500 juta mengabaikan biaya transaksi. Jadi 500 juta ini kita abaikan biaya transaksinya. Katanya di sini hitung return bersih yang diperolehnya 3 bulan kemudian jika portofolio sahamnya itu naik 5%. Nah, jadi naik 5% jadinya itu menjadi 525 juta. Oke, kita hitung. Yang pertama kita bakalan cari modalnya dulu atau ekuitasnya. Itu kan pertama 250 juta. Habis itu utangnya itu juga 250 juta kan dari yang modal awalnya tadi. Nah, bunga utangnya itu kan 5% tadi katanya. Jadi kita kalikan 5% dikali dengan 250 juta. Maka hasilnya itu 12.500.000. Itu untuk bunga utangnya. Nah, habis itu nilai portofolio bersihnya itu kita tinggal mengurangkan yang 525 juta dikurang dengan 12.500.000 dikurangi dengan nilai portofolio bersih. Habis itu makalah kita dapat hasilnya 500 juta. Nah, jadi return bersihnya berapa? Return bersihnya itu 512.500.000 dikurangi dengan 500 juta per 250 juta, maka hasilnya sama dengan 5%. Nah, karena return persis sebesar biaya bunga, sama nih si bunga dengan return bersihnya, maka fasilitas margin tidak menaikkan atau menurunkan return atas modal sendirinya, maka dia akan tetap menjadi 5%. Nah, kita cari jalan yang kedua, yaitu nilai portofolio bersih sama dengan 550 juta dikurang dengan 12.500.000 sama dengan 537.500.000. Nah, return bersihnya itu jadi 537.500.000 dikurang dengan 500 juta per 250 juta sama dengan 15%. Habis itu dari situ jadi kita dapat return bersihnya itu 1 per margin awal dikali dengan return portofolio dikurang dengan biaya bunga. Maka hasilnya 1 per 50% dikali dengan 10% dikurang dengan 15%. Hasilnya sama dengan 15%. Nah, untuk yang C, return bersih sama dengan 1 per 50% dikali dengan 20% dikurang dengan 5%. Maka hasilnya 35%. Untuk yang D, 1 per 50% dikali dengan 0% dikurang dengan 5%, maka hasilnya negatif 5%. Dan untuk yang terakhir, yang E, return bersihnya 1 per 50% dikali dengan negatif 10% dikurang 5%, maka hasilnya sama dengan negatif 25%. Jadi kita dapatlah hasilnya dari soal yang tadi. Jika naik 10%, 20%, tidak naik dan tidak turun, dan turun 10% menjadi 450 juta. Sampai sini apakah ada yang bertanya? Kalau ada yang bertanya, tolong di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Nabil Oktarina akan menjelaskan mengenai return risiko dan fasilitas margin. Nah, return risiko itu adalah konsep dasar dalam sebuah investasi yang mengacu pada hubungan antara potensi keuntungan atau return yang diperoleh dari suatu investasi dengan tingkat risiko yang terkait. Nah, dalam arti lain, return risiko ini adalah konsep dari investasi yang berhubungan dari keuntungan atau kerugian yang diperoleh dari investasi tersebut dengan risiko-risiko yang terkait seperti itu. Nah, semakin tinggi potensi return yang diharapkan, umumnya semakin tinggi pula risiko yang harus ditanggung. Sementara, fasilitas margin adalah sebuah layanan yang ditawarkan oleh perusahaan sekuritas yang memungkinkan investor untuk membeli saham dengan menggunakan dana pinjaman. Sederhananya, contohnya kamu bisa membeli saham lebih banyak dari modal yang kamu miliki saat itu. Nah, untuk ilustrasinya, seorang investor menggunakan tongkat untuk meraih saham yang lebih tinggi, melambangkan penggunaan margin untuk memperbesar potensi keuntungan. Selanjutnya masuk ke contohnya.
Baik, contoh return risiko dan fasilitas margin. Misalkan Anda mendepositokan uang sebesar 100 juta dengan suku bunga 5% per tahun. Nah, setelah 1 tahun Anda akan mendapatkan bunga sebesar 5 juta. Hitunglah returnnya. Persentase return berarti 5 juta per 100 juta dikali 100%. Maka hasilnya adalah 5%. Baik, demikian yang dapat saya jelaskan. Selebih kurangnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian di sini akan dibahas tentang short selling. Nah, apa itu short selling? Nah, short selling adalah suatu strategi investasi di mana seorang investor meminjam aset atau biasanya berupa saham dari pihak lain untuk dijual dengan harapan harga aset tersebut akan turun di masa depan. Nah, kemudian investor membeli kembali aset tersebut di harga yang lebih rendah untuk mengembalikannya kepada pemberi pinjaman, sehingga investor tersebut memperoleh keuntungan dari selisih harga jual awal dan harga beli kembali. Nah, kemudian transaksi ini berbeda dari transaksi jual beli biasanya. Kenapa? Karena terdapat 4 hal. Yang pertama, investor menjual dulu sahamnya atau aset yang dipinjam, baru kemudian membelinya. Nah, kemudian yang kedua, investor mendapat untung justru kalau harga sekuritasnya turun. Nah, kemudian yang ketiga, investor melepas sekuritas yang bukan miliknya. Kemudian yang keempat, dibandingkan dengan transaksi biasa, short selling ini sangat beresiko. Kemudian, adapun manfaat dari short selling, yang pertama, investor selalu dapat meraih keuntungan di pasar modal. Kemudian, keuntungan yang kedua, tanpa short selling, harga saham ini cenderung lebih tinggi daripada nilai intrinsiknya. Kemudian, manfaat yang ketiga, transaksi ini diperlukan untuk menjamin harga saham benar-benar mencerminkan nilai yang mendasar. Kemudian, di sini kita akan membahas contoh. Nah, di sini ada soalnya, harga saham perusahaan ABC saat ini adalah 50 juta per saham. Nah, kemudian investor meminjam 1 saham dan menjualnya dengan harapan harga akan turun. Kemudian, beberapa hari kemudian, harga saham turun menjadi 30 juta per sahamnya. Dan investor membeli kembali saham tersebut untuk mengembalikannya kepada pemberi pinjaman. Nah, kemudian, berapa keuntungan yang diperoleh investor jika tidak ada biaya tambahan? Nah, jadi yang pertama yang diketahui itu adalah jumlah sahamnya yaitu 1, kemudian harga jual saham awal sebesar 50 juta, dan harga beli kembali saham yaitu 30 juta. Nah, kemudian di sini kita akan mencari dulu total penjualan sahamnya. Maka total penjualan saham itu yaitu harga jual saham awal kita kalikan dengan jumlah saham. Maka 50 juta dikali dengan 1. Maka total penjualan sahamnya yaitu 50 juta. Kemudian kita akan mencari tahu dulu total pembelian kembali. Total pembelian kembali saham. Nah, harga beli saham kembali tadi kan 30 juta. Kemudian dikalikan dengan jumlah saham. Jadi 30 juta dikali 1 menjadi 30 juta. Nah, kemudian yang ditanyakan tadi keuntungan. Untuk mencari keuntungannya, maka total harga jual saham pinjaman dikurangkan dengan total harga beli saham ketika turun. Maka keuntungannya menjadi 50 juta dikurangkan dengan 30 juta, yaitu 20 juta. Sehingga investor memperoleh keuntungan sebesar 20 juta. Baik, di sini saya akan membahas tentang harga margin call untuk short. Jika harga saham PGHS naik, investor dirugikan, dan jika harga saham turun, investor diuntungkan. Jika harga saham turun signifikan, maka investor dapat mengambil sebagian dana jaminannya untuk mempertahankan margin diskon tetap 50%. Sebaliknya, investor harus menambah dana jaminan jika harga saham PGHS naik cukup besar yang menyebabkan margin account turun di bawah margin call 30%. Bersamaan untuk mencari harga yang menyebabkan terjadinya margin call untuk posisi short adalah harga margin call short sama dengan harga saham 1 tambah margin awal dibagi 1 tambah margin awal.
Baik, saya akan membahas satu contoh, yaitu dimana soalnya Bapak Wayan melakukan short selling 5.000 lot saham CPGN pada harga 3.000. Jika margin awal adalah 50% dan margin call 25%, hitunglah jumlah dana yang harus disetorkan jika saham CPN naik 25% menjadi 3.750. Susun secara neraca awal serta neraca sebelum penyetoran dan sesudah penyetoran dana. Hitung juga margin diskon sebelum dan sesudah setoran kas tambahan ini. Nah, jumlah hasil penjualan short adalah 5.000 lot kali 100 saham kali 3.000 kurang 1.500.000. Sementara itu jumlah kas yang harus disetor sebagai jaminan 50% kali 1.500.000.000 sama dengan 750 juta. Neraca awal investor yaitu kas di mana 250 juta, uang utang portofolionya 1.500 juta, ekuitasnya 750 juta. Jika harga CPIN naik 25% menjadi 3.750, utang portofolio juga meningkat 25% menjadi 1.875 triliun dan ekuitas turun menjadi 375 juta. Neraca sebelum setoran tambahan kasnya yaitu di 250 juta, utang portofolionya 1.875 juta, ekuitasnya 375 juta. Margin akunnya 375 juta dibagi 1.875 juta sama dengan 20%. Karena rasio ekuitas turun di bawah margin call 20%, investor harus menyetujui kas tambahan dengan perhitungan sebagai berikut, yaitu kasnya 250 X, portofolionya 1.875 juta, ekuitasnya 375 juta tambah X. Itu margin akunnya 375 juta, 1.875 juta, itu yang tadi tambah X dibagi 185 juta sama dengan 25%. Jadi 25% dikali 1.875 juta sama dengan 375 juta tambah X. Terima kasih.